Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang melaksanakan umroh adalah tamu-tamu Allah. Barang siapa yang memohon kepada Allah, maka akan dikabulkannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, akan diampuninya. Muhandis Wisata mengadakan paket umroh bersama Dhani Gumilar pada tanggal 19 November 2023. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini, mengunjungi Baitullah bersama Muhandis Wisata. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat dinamakan Tepang Sono karena memang kita teman-teman lama yang kemudian dipertemukan lagi ya, insya Allah dalam kebaikan, dan benar-benar memang sono gitu ya, untuk sono dalam kebaikan. Dan sila ini kita bilang saja ini sebagai silaturahim. Silaturahim itu ada silah dan rahim. Silah itu hubungan yang erat gitu ya, kalau secara horizontal itu hubungan yang erat. Nah kalau misalnya secara vertikalnya menjadi solah. Solah itu solat, ada kedekatan. Solah itu doa. Di dalam doa itu ada kedekatan yang sangat intim gitu ya. Nah ada permohonan, ada kedekatan yang sangat intim, penghormatan di dalamnya. Nah, demikian juga di dalam silaturahim ini, insya Allah kita ada kedekatan, ada keintiman dalam pertemanan yang sama-sama bisa dirasakan oleh masing-masing yang silaturahim gitu ya. Nah, rahim itu adalah satu-satunya nama Allah yang ada di manusia gitu, terutama yang adanya di wanita. Rahim. Rahim itu adalah kalau secara maknanya puncak perhatian yang sangat dalam gitu, yang membuat yang diperhatikan, yang memperhatikan itu rela berkorban asal yang diperhatikannya bahagia. Jadi benar-benar saat kita ini sudah menginjak usia yang sedemikian rupa, mungkin di antara kita lebih dari 40 tahun lah ya, bahkan ada yang 50 tahun mungkin. Nah jadi usia ini juga alhamdulillah sudah menggugah kita untuk lebih mendekat kepada Allah, dan insya Allah itu menjadi suatu pertanda baik karena Allah berfirman, wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Saat mereka menginjak usia 40 tahun, kita sudah lebih dari 40 tahun. Apakah kita sudah mendakwakan doa itu atau belum ya? Saat mereka menginjak 40 tahun, mereka berdoa kepada Tuhannya, ya Rob, berikan kepada kami kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat yang memberikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Jadikanlah pahala segala sesuatu yang ibadah yang kami lakukan untuk keturunan-keturunan kami. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di tengah-tengah ya. Kita mungkin sedikit masih ada yang orang tuanya masih hidup ya, usianya 83, 85, 86 masih alhamdulillah diberi kesehatan. Dan kita sebagai orang tua, kita juga punya anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak itu tentu saja nanti melihat orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, apakah orang tuanya sudah mengajak mengingat Allah atau belum. Nah, jadi kitanya juga biasanya melang, sieun, tapi kitanya masih cuek sama kebaikan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan doa itu bisa sering kita dawamkan gitu ya, supaya kita memang diberi perlindungan oleh Allah. Nah, Akang Teteh yang dirahmati Allah, dari Abu Ruqayyah Rumi bin Aus Ad-Dari pada suatu saat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada kami sebuah keterangan yang singkat, padat, dan bisa kami sampaikan kepada orang-orang sesudah kami untuk mudah dimengerti. Apa itu? Apakah itu agama?
Kita sudah seringlah dengan agama dibawa-bawa gitu ya, atau mau agama lah, sesuai bisnis gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah dengan sangat cerdas, dengan sangat terbuka dan sangat simpel menyampaikan bahwa apakah itu agama? Agama adalah nasihat. Gitu. Nasihat untuk siapa? Nasihat itu hak untuk siapa ya Rasulullah? Disambung dengan pertanyaan berikutnya. Rasulullah pun menjawab, nasihat untuk Allah, kitabullah, Rasulnya, para pemimpin umat muslim, dan rakyatnya umat muslim itu sendiri. Jadi artinya agama itu hak Allah adalah bahwa kita dituntut, bahwa kita diminta untuk mengesahkan Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Dan kitabullah itu hak, nasihat itu hak kitabullah adalah bahwa kita wajib mengimani adanya Al-Quran, dan kita wajib untuk membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian hak para rasulnya kita wajib menteladani segala sesuatu akhlaknya yang menjadi tuntunan kita di dalam menjalani kehidupan. Kita wajib menyayangi Rasulullah, menghormati, kita bersolawat kepadanya, dan kita juga menyayangi, menghormati keluarga dan para sahabatnya. Jadi yang berikutnya adalah nasihat untuk para pemimpin. Para pemimpin, kita wajib mendoakan para pemimpin ini semoga diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berada di dalam jalur kebaikan. Kalaupun ada keserimpet gitu ya, keserimpet durian montong atau apa, kita wajib mengingatkan bahwa untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat di dalam ridho Allah gitu ya. Dan di dalam nasihat untuk sesama muslim, nah inilah dalam hal ini, sekarang ini adalah momen saya untuk tawassul bil haq. Kita sering mendengar tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Kita hafal ayatnya, dan tawassul itu maknanya yang lebih dalam adalah bekerja sama sebetulnya. Jadi saling mengingatkan itu terjemahannya, dan maknanya adalah saling bekerja sama di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi Allah mengingatkan lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajarlah manusia, ingatkanlah manusia untuk melakukan kebaikan, dan ingatkanlah dengan hikmah, ingatkanlah dengan sopan santun, dengan kelemah lembutan. Jadi kita dituntut untuk bekerja sama, apalagi kita sudah semangat esprit corps-nya sebagai A3 sudah ada nih ya gitu. Tinggal kita bekerja samanya bagaimana supaya menurunkan ridho Allah, agar kita sama-sama diperbaiki kehidupannya sama Allah. Kita bekerja sama di dalam yang hak dan di dalam kesabaran, insya Allah. Nah gitu Akang Teteh. Jadi sebetulnya juga saya kalau misalnya hadir di dalam tausiah sebetulnya juga bukan tausiah, tetapi ini sebagai sebagai sharing saja gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan dengan berbicara dengan bahasa kaumnya bisa lebih menyerap, bisa lebih nyuruh ke dalam diri kita masing-masing. Dan mungkin ya Kang Teteh juga, terutama tadi Teh Bodi bilang kan, nggak nyangka juga jadi begini, ya nggak nyangka jadi begini. Ya itu ya nggak nyangka jadi begini. Itulah hidayah, itulah wewenang Allah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bahwa fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi saya mau berkewajiban untuk menyampaikan saja gitu ya, dan sampaikan saja. Engkau tidak menguasai hati-hati mereka gitu. Yang menguasai hati-hati mereka adalah hanya Allah. Jadi Allah yang membolak-balikan hati itu, membalikkan hati saya, alhamdulillah, melembutkan hati saya untuk bisa menerima hidayah dan berhijrah. Hijrah itu kata Rasulullah apa ya Rasulullah? Hijrah itu apa? Secara singkat saja, secara mudah saja agar kami bisa mengerti. Hijrah itu meninggalkan keburukan. Itu saja intinya.
Jadi hijrah itu bukan pergi dari satu titik ke satu titik gitu ya, tetapi intinya kalau hijrah itu adalah meninggalkan keburukan. Jadi kalau kita sebetulnya sudah berkesadaran untuk meninggalkan segala keburukan apapun itu, misalnya makanan-makanan yang buruk, minuman-minuman yang buruk gitu ya, kita tinggalkan, kita sudah hijrah itu. Jadi misalnya kita meninggalkan hubungan-hubungan, kita meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk, pekerjaan-pekerjaan yang buruk, itu kita sudah hijrah. Jadi jangan dipikir bahwa hijrah itu hanya terbatas kepada perginya seseorang dari satu titik ke satu titik, tetapi Rasulullah dengan amat sangat singkat menyampaikan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan. Dan insya Allah kita sudah sama-sama bisa menyadari gitu ya, sekarang mah kalau keburukan itu memang harus kita tinggalkan, apapun itu, bicara-bicara yang buruk, menggibah, menggosip apa gitu ya. Nah itu kita sudah hijrah insya Allah. Makanya alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, bisa bertemu saat ini dalam kesehatan dan insya Allah dalam kebaikan, sama-sama bisa memperbaiki keadaan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, saat itu anu tiasa kadugikeun udah sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan juga ada sebuah firman Allah, "Dzalika wa man yu'azzim hurmatillahi fahuwa dzalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu datang dari ketakwaan hati. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ingin mengajak kepada teman-teman, saya mempunyai program umroh bersama teman-teman dari Muhandis Wisata yang akan diselenggarakan pada tanggal insya Allah 19 November yang akan datang. Jadi mari kita sama-sama pergi sama-sama mengunjungi Baitullah, karena seperti sabda Rasulullah, dari umroh satu ke umroh, mungkin teteh semua sudah pernah berumroh, ada 2 atau 3 kali ya, tetapi Rasulullah bersabda dari umroh satu ke umroh lainnya mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki juga, bahwa perginya umroh ini kita bukan untuk menyempitkan rezeki kita, tetapi Allah melapangkan rezeki kita. Insya Allah dengan niat saja kita dilapangkan rezekinya untuk kita bisa pergi sama-sama umroh suara hati bersama Dani Gumilar. Bismillah, insya Allah ya. Nah nanti kalau untuk lebih lengkapnya lagi ada teman-teman saya dari Muhandis, mungkin nanti bisa ditanya lebih lengkapnya seperti apa gitu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat suara hati yang dimuliakan Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah jihad bagi wanita?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ada, yang tidak ada peperangan di dalamnya, itu adalah haji dan umroh." Sahabat, mari kita bergabung menjadi peserta umroh yang akan dilaksanakan oleh Muhandis Wisata pada tanggal 19 November. Tentu saja keberangkatannya dibersamai oleh Dani Gumilar ya. Ayo segera daftar dan bergabung di dalam umroh suara hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita sama-sama berdoa bahwa Tepang Sono kali ini bisa sama-sama mendapatkan ridho Allah untuk kita semua di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man finna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi. Walakal hamdu antal haqqu wa walikalika haqqu wa qawluka haqqun wa jannatu haqqun wa naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li
maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul hari ini untuk saling melepas kangen, untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kebenaran, ya Allah. Lembutkanlah hati kami untuk selalu bisa menerima hidayah-Mu, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.